Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini kembali saya mengajak setiap umat Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan itu sumber kekuatan kita. Kita percaya firman Tuhan itu yang sanggup membersihkan kehidupan kita, sehingga semakin hari kita semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Dan pada akhirnya firman Tuhan yang membuat kita kuat. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran terhadap firman Kristus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat pertolongan Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Tuntun kami dalam seluruh jalan-jalan dan ketetapan Tuhan, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Dalam 2 Tawarik, saudara yang dikasih dalam Tuhan, 2 Tawarik pasal yang ke-16 ayat 7 dan ayat yang ke-8. 2 Tawarik pasal 16 ayat 7 dan ayat 8. Tuhan menegur Asa, ya, Raja Yehuda melalui pelihat yaitu Hanani. Di ayat 7 bilang begini, pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Ayat 8, perhatikan saudara. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkuda sangat banyak? Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Asa, Raja Yehuda ini meminta pertolongan, ya kan, kepada Raja Aram. Padahal Asa punya pengalaman bersama dengan Tuhan ketika berperang melawan tentara Ethiopia dan Libya. Tetapi pada saat itu Asa minta pertolongan kepada Raja Aram. Itu sebabnya Tuhan tegur Asa, Raja Yehuda ini, karena engkau bersandar kepada Raja Aram, tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, karena itu terluputlah Raja Aram dari tanganmu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada banyak kita anak-anak Tuhan punya pengalaman bagaimana Tuhan tolong kita kemarin. Ada banyak dari kita memiliki kesaksian yang dahsyat dan luar biasa bagaimana Tuhan bela hidup kita, bagaimana Tuhan bukakan jalan dalam kehidupan kita kemarin, beberapa waktu lalu, mungkin tahun lalu, atau mungkin ada yang baru kemarin mengalami pertolongan mujizat yang secara sadar kita tahu, wah ini sih bukan karena saya ya, ini karena pertolongan Tuhan, ini karena kasih karunia Tuhan. Ada banyak dari kita mengalami hal itu. Tetapi jangan sampai kita melupakan ketika kita diperhadapkan dengan masalah. Mungkin masalah itu lebih kecil atau masalah itu lebih besar di kemudian hari, sehingga engkau melupakan apa yang pernah kemarin Tuhan buat dalam hidup kita. Raja Asa mengalami hal ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Waktu lalu Tuhan bilang sama Raja Asa, bukankah orang Ethiopia, orang Libya besar jumlahnya, kereta orang kudanya sangat banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka dalam tanganmu karena engkau bersandar kepada Tuhan. Raja Asa pernah punya pengalaman hal ini, sehingga Tuhan tegur dia karena dia ketika diperhadapkan dengan keadaan yang sama, saudara yang dikasih dalam Tuhan, mengalami peperangan, dia tidak lagi datang kepada Tuhan, tapi dia minta pertolongan kepada manusia. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Pegang hal ini saudaraku. Jika kemarin Tuhan tolong saya, hari ini pun Tuhan pasti tolong saya. Jika kemarin Tuhan bukakan jalan dalam hidup saya, maka Tuhan hari ini pun akan buka jalan dalam hidup saya. Kenapa? Karena Yesus Kristus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tidak ada perubahan dari hidup Tuhan kita, pribadi Allah kita. Yang sering kali berubah adalah kita. Yang sering kali berubah adalah manusia dalam hal kesetiaan. Dan ini terjadi dalam kehidupan Raja Asa.
Dia tidak lagi bersandar kepada Tuhan, padahal dia punya pengalaman dengan Tuhan. Apa yang kita pelajari hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan? Ayo ingat selalu. Kalau hari-hari ini kau sedang diperhadapkan dengan tekanan, mungkin kau bilang, pendeta, iya benar sih kemarin Tuhan tolong saya, tetapi ini kayaknya sekarang lebih berat deh. Mungkin sebagian lagi berkata, pendeta, betul kemarin Tuhan tolong saya, tapi sekarang tuh kayaknya udah last minute banget nih, kayaknya udah hampir-hampir. Hei, saudara dikasih dalam Tuhan, gak perlu kita pikirin kapan Tuhan tolong kita. Gak perlu kita mikirin siapa yang akan Tuhan pakai untuk menolong kita. Yang perlu kita ingat adalah kemarin Tuhan tolong saya, hari ini Tuhan tolong saya, besok Tuhan tolong saya, dan sampai selama-lamanya Tuhan pasti tetap tolong saya. Selama engkau bersandar. Haleluya. Yang Tuhan inginkan adalah agar kita selalu bersandar kepadanya. Amsal 3 ayat 25 dan 26. Amsal pasal 3 ayat 25-26 bilang begini. Jangan takut kepada kekejutan yang tiba-tiba. Ada kalanya kita mengikut Tuhan, ada masalah terjadi tiba-tiba. Tapi firman Tuhan katakan jangan takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Ayat 26 perkataan. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Jangan takut jika kekejutan tiba-tiba terjadi. Jangan takut ketika masalah itu datang tanpa mengetuk pintu. Jangan takut ketika ada orang-orang yang tiba-tiba merancangkan yang jahat terjadi dalam kehidupanmu. Jangan takut, ingatlah selama engkau menjadikan Allah Tuhan kita sumber sandaran hidup kita, maka Alkitab katakan kita akan dihindarkan dari jerat. Haleluya. Saya mengajak setiap kita umat Tuhan untuk kembali mengingat bagaimana Tuhan pernah melakukan hal-hal yang dahsyat dalam hidup kita. Saudaraku, Tuhan yang sama yang tolong kita di tahun lalu, Dia tetap Tuhan yang sama di hari ini, di tahun ini, yang pasti akan tolong hidup saudara dan saya. Dia juga masih Tuhan yang sama di tahun depan, yang pasti akan tolong dan bela hidup saudara dan saya. Bagian kita saat ini adalah tetap terus jangan pernah lupakan akan apa yang pernah Tuhan buat kemarin. Dan yang kedua, jangan pernah lepaskan sandaranmu daripada Tuhan. Karena Dia sumber sandaran kita, maka Dia sanggup tolong setiap kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat benih firman-Mu. Hari ini kami bersyukur karena kami terus diingatkan bahwa firman Tuhan yang membuat kami kuat, firman Tuhan yang membuat kami ingat akan segala sesuatu untuk tetap terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat umat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari membutuhkan pertolongan Tuhan, kalau ada di antara mereka yang hari-hari sedang tertekan, tertindas, teraniaya dalam hati dan hidup mereka, dan mereka membutuhkan pertolongan Tuhan, Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, ingatkan mereka bahwa Tuhan sanggup tolong mereka. Ingatkan kepada mereka bahwa Tuhan pernah tolong mereka, dan Tuhan tetap akan melakukan hal yang sama dalam hidup mereka. Hamba berdoa biarlah tetap mereka selalu memiliki hati yang mau bersandar, hati yang mau bergantung hanya kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Hamba berdoa ya Tuhan, di dalam nama Yesus, kuatkan hati dan hidup mereka, teguhkan iman mereka untuk tetap terus terarah hanya kepada Yesus. Hamba juga berdoa buat yang sakit. Di dalam nama Yesus, karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka, sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan mereka mengalami kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin.